Ya, pemirsa kembali lagi di Sudut Pandang. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai ketentuan isolasi mandiri di rumah. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Dr. Erlina SPK, spesialis paru dari RSUD Persahabatan. Selamat bergabung, Dok. Ya, masih Iya, apa kabar, Dok? kabar baik. Baik, di sini juga masih ada Gita Sheba masih bergabung. Tadi kita sudah ngobrol di segmen sebelumnya. Dok, Gita ini adalah salah satu pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah bersama keluarganya. Yang ingin saya tanyakan pada dokter, sebenarnya ketentuannya seperti apa saat seorang pasien atau mungkin satu keluarga yang harus isolasi mandiri di rumah? Berapa lama dan apa saja yang harus mereka lakukan? Jadi ada dua hal yang mesti diperhatikan. Pertama, bahwa orang-orang yang menjalani isolasi mandiri sebaiknya tidak berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain ya. Itu harus dipatuhi betul tuh. Kalau bisa memang tidurnya di kamar sendiri ya. Kalaupun toh harus berinteraksi dengan anggota keluarga, maka semuanya harus pakai masker dan berjarak minimal 2 meter kalau ngobrol dan lain-lainnya. Kan untuk tidak berinteraksi karena dikhawatirkan akan terjadi penularan. Lalu kalau tadi seperti kasusnya kita seluruh anggota keluarga eh, terinfeksi atau positif, maka tetap saja jangan merasa oh sama-sama positif nggak apa-apa, bareng-bareng nggak boleh, tetap harus sendiri-sendiri karena kita khawatir tetap akan saling menularkan lagi kalau ternyata virus dari masing-masing itu berbeda, mungkin varian-varian berbeda. Nah, lamanya ini juga tergantung apakah tanpa gejala atau dengan kalau tidak ada gejala tetapi positif, maka cukup 10 hari isolasi. Ya, tetapi kalau bergejala maka isomannya adalah ditambah lagi 3 hari bebas gejala. Baik, ini kita coba tanyakan ke Gita. Gita sendiri saat di rumah bagaimana? Apakah memang akhirnya harus di dalam satu kamar atau memang kemudian memang ada ruang untuk bisa saling memisahkan diri, saling isolasi mandiri di antara keluarga yang lain, Gita? Ya, kalau saya di rumah kebetulan memang ada di kamar satu masing-masing ya, tidak tidur barengan. Pun kalau misalnya terpaksa harus keluar dari kamar, kita benar-benar harus tetap pakai masker dan jaga jarak. Kalau mau berkomunikasi, benar-benar misalnya saya di bangku, ibu saya agak di sofa gitu, agak berjauh-jauhan, tapi tetap kita harus jaga jarak dan tetap pakai masker walaupun di dalam rumah. Begitu juga dengan peralatan makan, ini penting banget. Gelas atau botol minum, piring, sendok, itu semuanya masing-masing. Jangan sampai ketika kita udah pakai gelas dan piring itu, kita nanti nyuci dipakai lagi sama orang lain. Itu semuanya harus diganti-ganti. Gitu. Oke, jadi memang sudah cukup ketat protokol kesehatan yang dilakukan Gita bersama keluarga agar tidak saling memaparkan. Mungkin takutnya ini virus yang berbeda akhirnya memperburuk kondisi. Dok, ini ada isu yang beredar juga bagaimana sampah medis ini bisa jadi media penularan. Bagaimana baiknya sampah medis ini dikelola oleh keluarga atau masyarakat yang memang sedang isoman, Dok? Ya, jadi salah satu sampah medis yang kemudian banyak ada pada saat orang isolasi mandiri adalah masker. Karena masker ini kan harus diganti. Nah, besar pada masker itu sudah ada terpapar oleh virus sehingga ini harus dicegah jangan sampai tersentuh oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau tersentuh lalu kemudian tanpa aja tangannya menyentuh-nyentuh wajah, maka ini ada potensi untuk menular. Jadi kita menyarankan sampah-sampah medis ini dimasukkan ke dalam kantong plastik ya, dan itu kemudian diikat dan yang ngambilnya pun harus memakai sarung tangan. Baik, Dok, tadi dokter sendiri sempat menyinggung tentang varian Delta. Ada satu postingan yang saya baca, varian Delta ini bisa sangat fluktuatif kondisinya. Yang tadinya aman saja, saturasinya cukup baik, tiba-tiba bisa drop dalam waktu yang mungkin hitungan jam. Dari dokter sendiri, apa yang bisa disarankan saat kondisinya memang begitu cepat perubahannya untuk pasien COVID yang memang dengan varian Delta, Dok? Ya, jadi 3 hal yang diperhatikan pada Delta ini. Pertama adalah bahwa varian ini sangat-sangat mudah menular. Jadi kemampuan menularnya 60% dibandingkan varian
ya. Dan ini tentu saja harus kita sikapi karena semakin banyak orang menular, ini akan makin berbahaya situasinya. Akan semakin banyak orang dirawat. Yang kedua adalah sifat dari varian Delta ini, bisa mengelabui sistem imun seseorang. Karena dia bisa mengelabui, maka akan sangat mudah untuk membuat seseorang sangkanya. Kalau dulu yang banyak yang sakit adalah orang tua, orang dengan komorbid, maka saat ini banyak sekali yang datang ke rumah sakit dan kemudian muda, yang sehat, yang tidak ada komorbid, tetapi kemudian menjadi sakit. Ini kemungkinan adalah karena dampak dari varian Delta. Yang ketiga yang juga menjadi perhatian kita adalah bahwa varian Delta ini menurunkan potensi atau menurunkan efektivitas dari vaksin. Ya, dan ini tentu 3 hal yang sangat berdampak pada, jadi kan sekarang nih kasus luar biasa naiknya ya. Dari dulu bulan lalu hanya 4.000, 10.000, 12.000, 15.000, 17.000, 41.000. Sekarang di atas 30.000. Ini menurut saya sangat-sangat mengkhawatirkan kalau angka ini terus naik. Nah, dan oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kepada semuanya, apapun variannya, apapun bahayanya virus tersebut, dia tidak akan menjadi masalah buat kita kalau dia berada di luar tubuh. Jadi oleh sebab itu apapun variannya, upaya kita adalah jangan sampai ini masuk ke dalam tubuh, karena virus ini kalau masuk ke dalam tubuh dia akan langsung beraktivitas, memperbanyak diri dan menimbulkan peradangan dan kerusakan di banyak organ. Tapi kalau dia di luar tubuh, lama-lama dia akan mati sendiri. Baik, jadi memang apapun virusnya, jenisnya apapun, ini harus tetap kita waspada, harus tetap menjaga diri karena bisa jadi akan dampaknya juga buruk. Untuk kita sendiri saat ini bersama keluarga masih berjibaku dengan isolasi mandiri dan terus melakukan upaya untuk penyembuhan. Apa yang terus dikonsumsi oleh Gita dan keluarga untuk bisa pemulihan ini, Gita? Ya, kalau untuk sampai saat ini yang paling rutin kami konsumsi itu paling utama vitamin, vitamin C, D, lalu ada zinc juga. Begitu juga dengan susu, dan paling penting itu makanan sih. Kalau dari rumah saya itu yang paling sering kami konsumsi itu karbo dan protein. Begitu juga dengan air putih, terutama air hangat. Itu minimal 2 liter kita selalu konsumsi karena air hangat itu penting banget. Begitu juga dengan madu, 1 sendok madu setiap hari. Baik, gitu. Jadi memang nutrisi sangat dibutuhkan, dan ini yang jadi satu fenomena baru, bagaimana masyarakat berlomba-lomba panic buying untuk bisa membeli makanan atau asupan yang bernutrisi. Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya Dok, dan kita jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.